Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fikri di Primago Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa saja yang bikin lulus tes ujian masuk Gontor. Ada beberapa hal, kurang lebih kita rangkum 5 hal ya, 5 hal penting ya, yang bisa kita pakai sebagai senjata ya, ataupun strategi kita untuk lulus ketika ujian masuk Gontor. Sebelum kita bahas lebih lanjut, sudah subscribe channel ini belum? Kalau belum, silahkan pencet tombol subscribe-nya ya. Ketika setelah selesai video ini nanti, jika dirasa bermanfaat dan baik, silahkan komen, kasih like juga, dan share di semua sosial media kita, di Facebook, di Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Baiklah, untuk hal yang pertama adalah apa sih ujian masuk Gontor? Jadi seperti yang kita tahu, Pondok Modern Darussalam Gontor adalah lembaga pendidikan Islam yang kita tahu adalah sebagai pesantren modern. Nah, untuk belajar di Pondok Modern Darussalam Gontor ada yang namanya ujian masuk atau ujian seleksi masuk ya. Kemudian ujian itu merupakan hal yang pasti sebagai kita ataupun adik-adik sekalian, kakak-kakak sekalian ya, anandanya ayah bunda sekalian, ketika ingin masuk Gontor pasti melewati tahap yang namanya ujian ya. Kemudian apa saja sih yang diujikan? Yang diujikan itu ada 2 macam, ujian lisan dan juga ujian tulis ya. Kenapa perlu ujian ini dilakukan oleh Gontor? Tujuannya adalah sebagai penilaian pondok terhadap kemampuan santri dalam berkomunikasi, dalam menerima segala ajaran yang diberikan pondok, sehingga tercapainya proses transfer ilmu pendidikan dan pengajaran yang sempurna. Jadi itu merupakan hal yang wajar ya untuk seleksi ketika ingin masuk ke Gontor. Kemudian kalau ujian itu siapa ya yang mengujinya? Ketika kita mendaftar, kemudian ada tahap ujian, di Gontor ada yang namanya panitia ujian masuk. Ketika ujian di sana, ada yang namanya penguji, dan penguji tersebut adalah dari ustadz-ustadz senior yang sudah lama di Gontor, yang sudah bertahun-tahun mengajar di Gontor, dan juga ada santri senior yaitu kelas 6 atau setingkat 3 aliyah yang akan ikut menguji. Begitu juga jika kakak adik, anak-anak ayah bunda semuanya lulus Gontor, kemudian sampai di level ke kelas 6, mereka akan kembali menjadi penguji untuk para calon-calon santri. Seru bukan? Setelah kita mengetahui siapakah pengujinya, kemudian kita harus tahu lagi apa sih yang diujikan. Beberapa hal yang akan diujikan, yang pertama adalah di ujian lisan, karena tahapnya setelah pendaftaran adalah ujian lisan ya. Ujian lisan itu kita dites bagaimana komunikasi kita, kemudian tentang psikotes. Untuk ibadahnya ada ibadah qauliyah dan fi'liyah. Ibadah qauliyah itu seperti doa-doa harian ya, membaca Al-Qur'an dengan tajwidnya. Kemudian ada fi'liyahnya itu seperti sholat, azan, tayamum, dan lain-lain. Ibadah dasar yang wajib dilakukan sebagai muslim yang sudah baligh. Untuk ujian tulis, ada beberapa materi yang akan diujikan di Gontor nanti ya, seperti ada bahasa Indonesia, matematika dasar, berhitung soal dan berhitung angka biasa kita sebut. Kemudian ada imla atau dikte bahasa Arab. Nah, untuk tahap yang pertama tadi adalah ujian lisan ya. Sekarang apa saja sih tips-tipsnya nih untuk bisa menjawab soal-soal ketika ujian lisan?
Baik, kita bahas yang pertama. Saya rangkum menjadi 5M ya. Yang pertama, M yang pertama adalah mental. Kemudian M yang kedua materi. Yang ketiga modis. Yang keempat mood. Yang kelima mohon doa. M yang pertama adalah mental. Grogi itu biasa ya. Dimanapun kita berada di lingkungan baru dengan orang baru, grogi itu pasti selalu muncul. Bagaimana cara melatihnya? Ya, jadi grogi itu bisa dihilangkan dengan dilatih. Ya, seperti ini, sering berbicara dengan kamera, ya, berbicara dengan orang tua, ya. Contoh saja, mungkin kita pada saat ini di masa online seperti ini jarang bertatap muka atau berkomunikasi langsung dengan orang tua. Atau yang lebih tua ya, lebih senior. Ya, ataupun orang baru yang baru kita kenal. Maka di situ akan timbul grogi. Nah, itu tadi kita bisa melatihnya dengan cara berkomunikasi dengan orang terdekat dulu yang lebih tua. Ya, bisa kita simulasikan seperti ujian itu, seperti interview ya. Ananda mungkin belum tahu apa itu interview, bisa dibantu sama ayah bundanya. Jadi silakan berhadapan tatap muka, diberikan pertanyaan dengan pertanyaan yang resmi dan juga jawaban yang resmi ya. Kemudian setelah grogi itu selesai dari orang tua, kita coba lagi paman kita, kakek kita minta tolong untuk menanyai kita ya, atau latihan terus agar ketika hilang, nanti lama-kelamaan akan hilang yang namanya grogi itu ya. Jadi ketika grogi hilang, jawaban teratur, jelas, dan yang menguji akan menilai bahwasanya kita sudah berkomunikasi dengan baik ya. Apa yang ditanyakan dijawab dengan jelas, dengan lugas ya, karena yang dibutuhkan sama penguji adalah bagaimana jawaban kita ya. Jadi dari psikotest ya, kemudian nanti ditanya segala macam hal tentang motivasi kita dan lain-lain ya. Itu harus kita latih ya. Untuk melatih menghilangkan grogi, kebetulan di Primago setiap bulannya ada terus program tryout masuk gontor. Jadi bagaimana maksudnya program tryout itu? Ada di video yang lain ya, di channel Primago. Tryout di Primago adalah seperti ujian masuk gontor. Jadi ada 2 tahap yang akan dilakukan ketika tryout, yaitu adalah ujian lisan dan ujian tulis. Di situ kita akan dilatih ya, masuk ke sana, masuk ke ruang ujian ya, yang diposisikan seperti di gontor, berhadapan dengan orang yang lebih tua, yang senior, dengan diajukan pertanyaan-pertanyaan ya. Ketika itu setelah 1 kali kita mungkin masih grogi, kita ikut lagi ya. Sering ikut tryout dimanapun dan kapanpun acara kegiatan tryout Primago dilaksanakan, silahkan ikut untuk terus melatih ya. Karena sering juga dari tahun-tahun sebelumnya selalu banyak peserta Primago itu yang bisa 3 kali bahkan sampai 5 kali ikut tryout. Jadi silahkan ya, cari informasi tentang jadwal tryout Primago atau bisa kunjungi di website dan juga di Instagram Primago. Akan ada terus informasi yang update tentang kegiatan Primago, yang salah satunya tadi adalah untuk menghilangkan rasa grogi tadi ya. Berlanjut ke M yang kedua. M yang kedua adalah modis. Modis itu adalah pakaian kita ya. Ya, jadi seperti sekarang ini bagaimana kita berpakaian ya, sudah menjadi fitrah manusia itu akan selalu menerima yang bagus-bagus. Jadi dalam modis, dalam berpakaian kita ketika ujian nanti, itu harus modis. Bagaimana modis itu? Seperti yang saya bilang tadi, manusia akan menerima hal-hal yang baik. Jadi ketika kita masuk, ya kita ulas sedikit. Jadi ada pakaian standar, pakaian ujian masuk gontor, yaitu adalah dari kepala ya. Kita mulai ada peci hitam polos, ya tinggi tidak lebih dari 9 cm. Kemudian baju putih, kemeja putih lengan panjang polos, ya berkerah. Kemudian bercelana hitam, celana bahan,
tidak cutbray, tidak sempit, tidak ketat, berikat pinggang. Kemudian bersepatu dengan kaos kaki yang bersih dan rapi. Jadi ketika kita mau ikut ujian lisan ataupun ikut ujian tulis, pastikan kondisi kita prima untuk go menuju ujian lisan. Pakaian peci yang rapi, ya, kita harus ngacak bagaimana posisi songkok kita, kemudian kemeja kita rapi, sudah disetrika, gesper yang rapi, tidak terlalu kencang, tidak terlalu longgar. Modis tidak selalu tentang pakaian, tapi juga dengan sikap kita. Setelah pakaian kita mau rapi, bersih, indah, kemudian harus dibarengi dengan sikap kita. Sikap ketimuran, yaitu sopan dan santun. Ketika masuk mengucapkan salam yang lengkap dengan lantang dan jelas. Kemudian duduk ketika dipersilahkan. Kemudian menjawab dengan lugas, ya. Menjawab dengan semampu kita, tidak perlu kita memaksa. Ya, hingga akhirnya tambah lagi tadi M yang pertama, ya. Hilang mental kita nanti. Nah, jadi seperti itu. Mental sudah kuat, ya. Kemudian modis kita, pakaian kita, sikap kita sudah bagus. Dilanjutkan ke M yang ketiga, yaitu M yang ketiga adalah mood. Apa itu mood? Mood adalah perasaan, ya. Kadang-kadang kita semangat, kita malas, kadang-kadang kita lesu, kadang-kadang kita bosan, itu mood. Nah, M yang ketiga ini adalah mood yang harus kita jaga atau perasaan yang kita jaga, ya. Perasaan juga bisa dilatih seperti mental tadi. Jadi setelah kita bersiap, ya, dengan materi yang sudah kita siapkan dan kita sadar penuh kita akan ikut ujian, jadi mood ini harus kita jaga. Kadang-kadang ketika di sana nanti akan bertemu dengan orang yang banyak, dengan mood orang juga yang berbeda-beda, ya. Ada yang lesu ketika setelah ujian, lemes, terus kemudian kita tidak sengaja melihat, itu bisa jadi mempengaruhi mood kita. Jadi kita ketika di sana, ya, harus kita hindari lokasi-lokasi yang membuat mood kita nggak enak, ya. Ketika terik panas, kita jadwal ujiannya siang, bisa kita cari tempat yang sejuk, ya. Ketika pagi-pagi, berarti kita harus sudah mandi, ya. Bahkan setelah subuh itu bisa mandi, kemudian mempersiapkan semuanya, makan dengan tenang, tidak terburu-buru, ya. Itu juga bisa menjaga mood kita. Atau misalkan kakak adik, ananda ayah bunda sekalian, ketika menjaga moodnya dengan cara ada salah satu cemilan, ya, bisa dengan coklat ataupun dengan yang lain-lain, ya. Yang penting tidak mengganggu, tidak berlebihan, ya, sehingga nanti akan mengganggu. Jadi seperti itu, mood kita harus jaga. Yang pertama tadi adalah mental kita sudah siap, modis pakaian kita sudah mantap, mood kita jaga. Lanjut lagi, yang M keempat adalah mohon doa, ya. Ketika kita sudah mental kita sudah siap, ya. Kemudian modis kita sudah siap, mood kita sudah kita jaga, jangan lupa, jangan sombong, minta doa kepada Allah, ya, lewat diri kita sendiri, lewat teman-teman, lewat ustadz-ustadz atau guru-guru yang mengajar, dan juga kedua orang tua, ya, ataupun siapapun yang mengasuh kita, ya. Jadi tidak boleh sombong. Jika kita sudah mantap dalam segala hal, kita lupa bahwasanya semua itu dari Allah, itu akan menjadi bumerang bagi kita. Jadi maka sebaiknya kita memohon doa. Jadi kira-kira seperti itu 4M yang menjadi senjata rahasia kita atau tips ketika kita ingin mudah melaksanakan ujian lisan dan ujian tulis di ujian masuk Gontor. Dan M yang kelima adalah maksimal, ya. Dari keseluruhan M yang tadi, ya, 5M tadi, yang pertama adalah mental, kemudian mood, kemudian modis, kemudian mohon doa, dan M yang terakhir adalah maksimal, ya. Jadi semua yang 4 tadi kita maksimalkan semaksimal mungkin, ya, karena ujian masuk Gontor tidak sulit,
tetapi saingannya banyak, dan juga mereka adalah orang-orang terbaik di daerah masing-masing yang ingin masuk Gontor. Kamu juga adalah orang yang terbaik untuk masuk Gontor. Jadi persiapkan diri dengan sebaik-baik mungkin, di tempat yang sebaik mungkin, dengan tutor yang sebaik mungkin, ya, dengan usaha yang sebaik mungkin. Semoga 5 hal ini menjadi kemudahan bagi kita semua, ya, di tahun ini yang ingin melaksanakan atau masuk ujian masuk Gontor bisa menggunakan tips ini sebagai senjata rahasia, sebagai senjata pamungkas untuk menembus Gontor. Bismillah, kita semangat terus, berusaha terus, berdoa terus, jaga kesehatan, jaga pikiran, jaga hati. Semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar agama Allah di tempat terbaik. Dari saya sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.